Jadi kalau sudah memang indikasi operasi, yang persiapannya ya seperti persiapan operasi biasanya. Kapan dioperasinya ya setiap batu kantong bedu sebaiknya dioperasi. Ya alatnya sama dengan laparoskopik, cuma lubangnya cuma satu. Namanya single incision laparoscopic surgery. Terus berkembang lagi untuk ngambil kantong bedu ini ya, mengambil kantong bedu dengan endoskopik. Jadi kalau postulatnya dulu orang zaman dulu dokter bedah ya, zaman saya masih kecil itu istilahnya big surgeon, big incision. Ya toh, gitu big surgeon. Wah, jadi dokter bedah yang hebat itu membuat insisi yang lebar-lebar, so biar lihat. Sekarang dulu malah. Nah, terus kemudian berkembang menjadi big surgeon, small incision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Wiwit Purwanto di podcast Tribun Jatim Network Harian Surya. Cakap sana, cakap sini. Bersama saya sekarang ada Dr. Taufan Haryanto, spesialis bedah digestif dari Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Kapan hari saya podcast dengan Dr. Taufan, kita membahas tentang fungsi empedu dan bagaimana jika orang itu terkena empedu, apa yang dilakukan seperti dan sebagainya. Kali ini saya bersama Dr. Taufan lebih membahas lagi tentang penanganan bagaimana pasien ini ketika divonis kena fungsi empedunya itu bermasalah, dibawa ke dokter, kemudian kamu kena ini, ada empedunya yang lagi bermasalah dan harus dioperasi. Nah, ini apa yang dilakukan si pasien dan dokternya seperti apa? Saya langsung bertanya kepada Dr. Taufan Haryanto yang saat ini sudah datang di kantor Harian Surya. Selamat siang, Dok. Siang. Nah, ini siang. Kita ketemu lagi, Dok, tapi tentang dengan bahasan yang lebih melanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Iya, boleh. Dok, sehat semua, Dok ya? Alhamdulillah. Ya. Dr. Taufan ini memang selain di Rumah Sakit Siti Hajar juga mengajar di beberapa perguruan tinggi, terutama yang berkaitan dengan ilmu kedokteran. Iya. Dok, jadi ketika pasien itu sudah divonis ya ini harus dilakukan operasi ya gitu. Itu seperti apa, Dok? Kalau pasien dengan kondisi seperti apa maksud saya, Dok? Iya. Jadi ya kalau sudah menderita penyakit batu empedu ya misalkan gitu ya. Nama penyakitnya batu empedu, Dok, ya, Bang ya? Ya, atau kolelitiasis ya. Istilah kedokteran kolelitiasis atau batu kantong empedu. Batu kantong empedu. Ada batu saluran empedu. Nah, itu ya tadi. Jadi kalau sudah memang indikasi operasi, yang persiapannya ya seperti persiapan operasi biasanya. Kapan dioperasinya ya setiap batu kantong empedu sebaiknya dioperasi, baik yang bermasalah maupun tidak bermasalah, atau simptomatis atau asimptomatis. Ada kriteria khusus, Dok? Misalkan batu ini ukurannya sekian, kalau ini belum sekian, ini masih bisa dirawat jalan atau obat-obatan gitu, Dok? Jadi kalau ukurannya kurang dari 3 mili ya nggak usah dioperasi, saya kira bisa dihancurkan dengan obat-obatan, obat-obat anti kolesterol. Karena pada dasarnya batu kantong empedu itu 80% itu karena kolesterol ya isinya. Nah, kalau lebih dari itu biasanya sudah nggak bisa, karena batunya sudah tidak bisa melewati saluran yang kecil ya, saluran sistikus itu. Sebaiknya dioperasi. Nah, teknik operasinya bisa macam-macam sekarang ini. Bisa open, bisa minimal invasif tadi. Open dan minimal invasif. Minimal invasif. Apa itu, Dok? Kalau open itu apa, Dok? Open itu ya dibuka ya, di dinding perutnya dibuka dengan sayatan lebih dari mungkin 5 sampai 7 cm. 5 sampai 7 cm. 5 sampai 7 cm atau mungkin lebih ya, tergantung dokternya ya. Kemudian dicari kantong empedunya, dipotong gitu ya, diikat di saluran empedu yang kecil tadi, ya udah diambil ya. Beserta kantong empedunya, batu dan kantong empedunya harus diambil. Nah, kalau yang minimal invasif itu
macam-macam berkembang sampai saat ini sehingga pada dasarnya adalah prinsipnya mengambil batu dan kantongnya, tapi dengan bantuan teknologi, ya teknologi. Ya ada yang disebut minimal invasif untuk laparoskopi, ada yang disebut single incision laparoscopic surgery, ya itu sales itu lubangnya cuma 1. Dulu laparoskopik itu 4 titik, ya 1 cm, setengah cm, setengah cm, setengah cm misalkan ya. Sekarang berkembang yang laparoskopik biasa itu 1 cm untuk kamera, bisa setengah cm, setengah cm. Jadi 3. Nah sekarang bisa 1 cm, kira-kira 1,5 sampai 2 cm. Tapi itu kita sembunyikan di pusar, ya di udel gitu. Jadi tidak diambil ya? Diambil tapi maksudnya nggak keluar gitu dok ya? Oh enggak, pakai alat juga. Ya alatnya sama dengan laparoskopik, cuma lubangnya cuma 1. Namanya single incision laparoscopic surgery. Terus berkembang lagi untuk ngambil kantong pedu ini ya, mengambil kantong pedu dengan endoskopik. Dengan endoskopik, loh kok bisa? Yaitu yang disebut teknik NOTS, NOTES, Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery. Nah ini yang terbaru, ya sudah dikerjakan sejak tahun 2000-an awal itu. Tekniknya seperti apa itu dok? Jadi itu alat endoskopik biasa yang bisa dimasukkan lewat mulut gitu, atau lewat hidung, atau lewat dubur gitu ya, atau lewat jalan lahir, pokoknya lubang-lubang alam lah. Natural Orifice Endoscopic Surgery itu melewati lubang-lubang alam untuk menghindari sayatan di perut, gitu aja. Kemudian kita masukkan, misalnya yang lewat mulut gitu, mulut, terus kita harus keluar melewati lambung, karena kantong pedu ini tidak masuk di dalam saluran pencernaan. Jadi dia di luar, tetangganya lambung gitu ya. Jadi di rumah tetangganya. Jadi dilobangi, kemudian kita arahkan alat itu menuju ke kantong pedu, terus dilakukan operasi pengangkatan. Lalu, loh gimana ngeluarkannya? Keluarkannya lewat mulut. Kantong pedunya itu dilewatkan mulut keluar, ya gitu. ya tekniknya seperti itu. Itu berarti butuh lama ya dok ya? Iya. Waktunya ya? Iya cukup lama, ya pasti lebih lama. Tapi tergantung dari pengalaman dokternya. Kemudian lambung yang lubang tadi, yang untuk keluarkan yang ditembus oleh alat endoskopi tadi, dijahit, diklip. Ya, ada klipnya. Karena kan tidak melakukan ini lubang. Ya, itu yang terbaru. Jadi no incision. Jadi artinya di perut itu tidak ada insisi. Jadi kalau postulatnya dulu orang zaman dulu dokter bedah ya, zaman saya masih kecil itu istilahnya big surgeon, big incision. Ya toh, big surgeon. Wah, jadi dokter bedah yang hebat itu membuat insisi yang lebar-lebar, so biar lihat. Sekarang dulu malah. Nah, terus kemudian berkembang menjadi big surgeon, small incision. Nah, itu ya laparoskopik tadi. Laparoskopik di bidang GI tract itu hampir 80% bisa di laparoskopik, termasuk kanker usus besar, ya, liver, macam-macam. Kemudian yang terbaru yang seperti saya katakan tadi itu adalah big surgeon no incision. Nah ini dengan NOTS tadi, tidak ada insisi di perut, tapi di lambung ada insisi. Kan nggak kelihatan. Jadi cocok untuk orang-orang yang suka pakai bikini ya, nggak ada skarnya, nggak ada bekas sayatan ya. Ini ya. Jadi sampai segitu. Nah kemudian yang ditanyakan kalau di mana Siti Hajar ya? Iya. Nah, di Siti Hajar bisa dikerjakan. Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa, tapi yang ketiga nggak bisa ya, belum. Yang NOTS itu ya. Dua-duanya bisa. Kemudian pakai BPJS bisa, bisa. Open maupun laparoskopik. Tapi biasanya dokter menyarankan seperti apa itu dok?
Ya sebaiknya laparoskopik ya, karena memang ini lebih nyaman, lebih nyaman untuk pasiennya, lebih cepat bekerja, apalagi kalau orang sibuk dan sebagainya, itu lebih nyaman, bisa lebih cepat kerja, bisa aktivitas kembali, nyerinya berkurang, nggak sama dengan kalau yang open ya. Itu sampai berapa hari gitu Dok sudah bisa aktivitas kembali? Sebenarnya sih hari ketiga, keempat itu sudah bisa aktivitas sebenarnya ya. Yang laparoskopi, yang minimal invasif. Kalau yang open biasanya karena memang nyerinya lebih banyak gitu ya. Itu yang kadang-kadang pasien itu jadi takut. Waduh, nanti nyeri yang gini, nanti jahitannya jebol lah, macam-macam lah yang dipikirkan gitu ya. Kalau minimal invasif itu jahitannya ya sedikit udah. Sampai berapa jam Dok kalau teknis operasinya? Yang laparoskopik ya kalau nggak ada komplikasi biasanya 15 menit sampai 30 menit selesai. Cepet ya. Ya itu tergantung jam terbang dokternya ya. Tapi kalau awal-awal ya memang lama sejam 2 jam wajar, nggak masalah. Berarti ini apa namanya tindakan invasif laparoskopi dan atau open ini memang sudah menjadi opsi jika ada fungsi empedu ini bermasalah ya gitu ya. Iya, ada batu di kantong empedu. Harus diangkat. Iya. Dok, kalau gitu Dok, diangkat itu apa nggak ada efek untuk tubuh kita? Ada salah satu organ tubuh kita yang diangkat? Hilang. Oh enggak ada. Sehat aja efeknya. Jadi efek sampingnya adalah sehat. Sembuh gitu kan. Jadi nggak ada keluhan lagi aslinya gitu. Di kemudian hari enggak ada. Baik. Pengambilan batunya aja sama kantong empedunya ya? Iya, dua-duanya harus diambil. Nggak boleh kantong batunya aja nggak boleh. Kantong dan batunya itu harus diambil. Karena memang biasanya kantongnya itu juga sudah infeksi atau menjadi infeksi kronis. Nah ini menjadi penebalan dan sebagainya, itu baiknya ya diambil aja. Jadi memang opsi bagi pasien yang mengalami permasalahan di fungsi empedu memang harus dioperasi ya Dok ya. Iya. Kecuali tadi batunya tidak lebih dari 3 mili ya. Itu bisa dilakukan rawat jalan. Bisa diobati. Kalau pasien saya datang 3 mili diukur dari USG, saya nggak mau operasi malah. Nggak usah operasi. Obati aja. Tunggu ya berapa bulan. Nanti dicek lagi hilang ya sudah selesai. Oh bisa hilang? Bisa. Larut kan kena obat-obat. Obatnya itu anti kolesterol sebenarnya. Nah ini saya sedikit menarik, anti kolesterol. Berarti mereka itu yang banyak konsumsi kolesterol punya peluang besar ya Dok untuk ada permasalahan di fungsi empedu ini Dok ya? Nggak mesti ya. Jadi gini, itu kayak si mat solar itu kan. Jadi kolesterol itu ada dua, kolesterol endogen sama eksogen ya. Eksogen yang kita makan itu, ya makan yang enak-enak itulah. Yang itu hanya 20% sebenarnya yang mempengaruhi yang berpengaruh di dalam tubuh kita. Yang paling banyak produksi kolesterol adalah hati kita. Hati itu memproduksi kolesterol endogen namanya. Kolesterol yang diproduksi oleh hepar atau hati itu 80%. Jadi misalkan aku makan banyak soto tapi nggak batu kantong empedu, ya memang yang memang nggak terjadi sama dia nggak punya, mungkin nggak punya risiko. Walaupun ya salah satu yang risiko itu adalah keturunan juga, tapi itu hanya 10% kurang lebih ya. Nah yang 80% ini diproduksi oleh liver. Kolesterol itu jangan image-nya jangan jelek. Kolesterol itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Salah satunya adalah untuk memproduksi hormon. Ya, banyak hormon yang diproduksi dari kolesterol. Estrogen termasuk hormon laki-laki, testosteron itu banyak kolesterol. Selain itu, kolesterol itu menjaga cadangan makanan, selaput saraf kita, termasuk yang di otak. Melindungi ya Dok ya? Iya. Jadi bayangkan kalau kabel ya, saraf itu kan kayak kabel. Dalamnya ada tembaganya kan. Nah ini karetnya ini yang dipelihara oleh kolesterol. Kalau ini pelindungnya terbuka gitu aja, apa yang terjadi? Nyetrum kan? Ya sama ini, keringin. Waduh, strum gitu. Nah itu orang yang kadang-kadang kurang kolesterol atau bahkan lebih juga bisa terjadi. Berarti harus sedang-sedang saja. Iya. Nggak boleh terlalu banyak. Betul. Jangan sampai
opini kita jahat kolesterol, jangan sampai, karena memang juga diperlukan oleh tubuh kita ya dok ya. Perlukan tubuh kita. Dok, balik lagi ke masalah fungsi empati dok. Yang di pembahasan sebelumnya diungkapkan bahwa ketika fungsi empedu ini sudah sangat parah, bahkan timbul kanker. Iya. Terus kalau polip, ya ini juga kita dengar polip yang ada di kantong empedu seperti apa itu dok? Betul. Jadi polip kantong empedu ini justru harus dapat perhatian yang lebih daripada batu ya. Memang polip ini kebanyakan polip kolesterol. Nah, kembali kolesterol. Pemicunya. Iya. Jadi kalau di PEA itu periksa, polip kolesterol yang paling banyak. Tapi kalau polip ini tumbuhnya lebih dari 1 atau 2 itu dan besarnya lebih bervariasi, nah kita sudah curiga. Jangan sampai menjadi suatu keganasan, karena risiko keganasannya kira-kira juga 10%. Itu yang pertama. Kedua, biasanya lebih nyeri daripada batu polip ini. Dan dia berada di ini ya, di luar kantong itu ya. Di dalam kantong. Di dalam kantong. Di dalam tapi kantong. Bentuknya bukan batu ya. Bukan batu ya. Itu bisa didiagnosa atau dilihat dari USG sebenarnya. Ya, jadi kalau batu sama polip kelihatan ya. Di USG itu bisa berbeda. Beda. Jadi bentukannya ada bendolannya juga ya, tapi bacaannya bisa berbeda. Jadi kalau ada batu itu biasanya karena ada bayangan hitamnya di belakangnya, ekornya. Kalau polip enggak ada. Ya gitu aja. Bayang-bayangnya mungkin itu yang batu tadi itu ya. Iya. Dan saya harapkan bahwa polip ini ya, polip kantong empedu ini kalau menurut saya wajib harus dibuang. Dibuang termasuk kantongnya juga. Iya, kantongnya. Karena dia nempel di situ ya, di dalam kantong itu. Karena itu akan menjadi kanker. Betul. Risiko untuk jadi kanker lumayan. Iya. Nah, gitu. Artinya kalau dia itu dilakukan pengangkatan kantong empedu, berarti dia sudah melaksanakan pencegahan timbulnya kanker di tubuhnya dia. Ini yang penting. Dan ini sangat-sangat baik ya, salah satu terapi untuk terjadinya kanker atau kanker. Contohnya seperti siapa itu? Angelina Jolie. Angelina Jolie itu dites kromosomnya, dia punya risiko terjadi kanker payudara. Diangkatlah payudaranya semua ya. Itu terapi gen namanya, terapi gen untuk cancer. Cancer itu arahnya harus ke terapi gen, itu paling bagus. Jadi gennya itu direkayasa supaya kalau kromosomnya bisa direkayasa, bisa diubah ya supaya nggak mutasi, ya nggak jadi kanker. Lupakan itu yang ya kan. Tapi itu kan sulit ya. Salah satunya target organ itulah yang dihilangkan. Nah itu yang dikerjakan oleh Angelina Jolie. Nah, itu termasuk kantong empedu. Kalau kantong empedu itu ada polipnya. Ini karena untuk jadi risiko kanker. Meskipun nggak ada batunya ya? Bisa nggak ada batunya. Tapi biasanya memang polip itu menyatu dengan batu atau memang beda-beda dok? Enggak, sendiri-sendiri ya. Kalau ada batunya malah lebih nyeri dia. Karena kegeser-geser sama batu. Kena polipnya. Iya. Itu apa sih dok yang micu dok? Ada polip itu dok? Nah itu nggak tahu. Itu. Kalau batu kan bisa ya tadi. Kolesterol ada 3 tadi ya. Hampir semua tumor ya atau cancer atau itu ya banyak teori lah. Tapi sudah ditemukan bahwa hanya kanker tertentu aja, kanker kolon gitu ya, kanker usus besar, kanker payudara itu ada mutasi di kromosom sekian, nomor sekian. Nah itu bisa. Tapi yang lain kayak masih perlu penelitian. Pemicu eksternalnya seperti apa itu yang jadi istilahnya ya dianggap sporadis lah. Sporadis itu artinya setiap orang punya resiko, termasuk saya punya resiko. Itu 90% sporadis. Seperti itu. Wah ini lumayan juga ya kalau memang polipnya ini ada, ya mending langsung diangkat aja gitu ya dok ya. Dari USG itu sudah ketahuan soalnya. Ketahuan. Wajib itu. Dok ini ada yang tanya ini dok.
Dokter, ada pasien yang batu empedunya berjumlah 16 dan berbutir-butir kecil. Nah, oleh dokter diminta diangkat kantong empedunya. Kantong empedunya. Nah, karena sudah sepuh, keluarga ini menolak. Di 15 tahun berlalu, kondisi si ibu ini tetap baik karena beliau ini rutin minum jus apel tiap hari. Nah, bagaimana dengan kasus semacam itu, Dok? Lalu apakah ada hubungan antara jus apel ini dengan fungsi empedu yang membaik selain jus apel memang menyehatkan? Nah, jadi ceritanya nih si ibu ini kan, ya ini beruntung maksud saya. Saya pernah mengeluarkan batu di kantong empedu itu 542 biji. Kecil-kecil, saya hitung. Di satu kantong? Iya. Bahkan di saluran besaran berapa, Nyok? Kecil-kecil ya. Tak hitungi satu sampai 540. Kecil ya jangan kan 16. Mengumpulkan banyak. Iya, gede gitu. Ya. Jadi ya usia tidak mempengaruhi dilakukan tindakan pembedahan kantong empedu. Tidak ada. Kecuali kalau dia ada komorbiditas yang berat, jantungnya sudah dekom atau apa ya itu tidak bisa, ada pertimbangan lain mungkin itu ya. Jadi kita harus berpikir secara holistik ya, lihat keseluruhan pasien. Ya kebetulan ya mungkin ya sampai saat ini nggak apa-apa, itu bisa aja. Sudah 15 tahun ini ya. Iya, bisa aja. Tapi ingat ya itu geseran-geseran itu proses itu jalan terus. Kuatir yang disebutkan tadi itu ya. Proses itu jalan terus. Ya kita nggak tahu sampai berapa lama. Kita juga nggak bisa memperkirakan. Kalau ada batu kantong empedu terus jadinya kanker atau pankreatitis itu kapan terjadi? Kita nggak tahu. Ya. Kemudian mengenai jus apel. Jus apel itu kan asam. Memang betul. Untuk meluruhkan kolesterol itu memang bisa dengan asam. Bahkan kadang-kadang kalau ada pasien atau orang-orang tanya, apa ya supaya ada batunya kecil dan sebagainya, saya suruh jeruk itu. Jeruk apa, Dok? Jeruk kan banyak, Dok. Apa itu yang jeruk peras itu? Oh, jeruk itu ya. Ditambah madu, minum aja 1 sendok. Jeruk pecel itu, Dok ya? Bukan? Ya jeruk sitrus ya, sitrus kayak gitu ya. Sama madu, udah 1 sendok makan minum. Harapannya kalau itu sebenarnya untuk mengencerkan kolesterol. Jadi masuk logika ya. Masuk logika ya. Batu tadi saya katakan 80% komposisinya kolesterol. Kan 80%, 20% kan bukan. Bisa mengecil batu itu, bisa. Kalau dia terus jus apel atau apa itu yang sifatnya asam itu memang bisa mengencerkan kolesterol. Tapi kalau katakanlah misalkan 80% hilang kolesterolnya. Nah, yang 20% itu tadi misalkan tersusun oleh kalsium atau magnesium atau yang lain gitu, yang padat. Ada 3 tadi sebetulnya ya. Keluarlah itu batu. Bisa kecil kan, nanti di bawah itu ada sphincter di saluran empedu bagian bawah. Ada penyaringnya lagi ada ya? Penyaringnya itu sphincter otot, namanya sphincter OD. Nah, saya katakan sebelum ini keluar ada saluran pankreas, gitu, yang masuk ke pankreas. Iya kalau masuk di sini, kalau masuk ke saluran pankreas, nah jadi batu pankreas, jadi pankreatitis. Ya memang tidak semua begitu ya. Ini kita hanya berantisipasi. Dok, apakah ketika opsi-opsi yang sudah dikemukakan dokter tadi itu harus dilakukan operasi, dan itu memang harus ya, Dok ya? Seperti yang cerita ada pertanyaan tadi yang nenek, seperti itu harus dilakukan operasi, Dok? Ya sebaiknya iya. Sebaiknya dilakukan operasi. Jadi umur tidak menghalangi untuk melakukan tindakan itu. Jadi ada umur 100 tahun lah atau apa. Tapi itu memang kalau perlu dilakukan operasi, ya dilakukan operasi aja. Sekarang itu teknologi sudah baik. Ya. Teknologi obat-obatan pembiusan dan teknologi bedah itu sudah bagus. Bisa menangani seperti itulah, enggak masalah. Gitu. Dan operasi ini semuanya masih ditanggung sama
BPJS atau asuransi gitu dok ya? Bisa. Sampai berapa sih dok kalau boleh tahu biayanya? Kalau yang mana ini? Kalau yang open atau yang invasi laparoskopi gitu dok? Yang bayar dewe gitu. Yang bayar dewe. Ya bervariasi lah ya, tiap rumah sakit berbeda-beda. Ada negeri, ada swasta gitu. Juga biasanya tergantung kelasnya. Kelasnya dan tindakan apa yang dipilih ya gitu ya. Tindakan apa yang dipilih. Kalau open ya sekian, terus kalau laparoskopik biasanya lebih mahal. Kenapa kok begitu? Padahal dokternya sama aja yang ngerjakan gitu. Ya. Karena ada unsur pemakaian alat tambahan ya, alat. Kemudian ada bahan habis pakai yang tidak ada dilakukan di open. Nah itu yang ditanggung oleh pasiennya. Gitu pasti otomatis lebih mahal. Tapi kalau dihitung seperti di Amerika, ya toh kehilangan jam kerjanya ini, nah ini justru yang laparoskopik itu, yang minimal invasif itu menguntungkan. Ada satu contoh, saya itu juga heran. Ada seorang ibu-ibu umur 56 tahun ya, seorang pejabat, saya operasi dengan teknologi single incision laparoskopik yang lubang 1 itu. Itu dia orang sibuk sekali. Saya bilang kalau mau sibuk supaya Senin bisa masuk, operasi hari Jumat. Nah, saya operasi maghrib selesai, jam 5:30 pagi telepon saya, dok, besok paginya. Ternyata Sabtu itu dia ada acara di kantornya. Dok, saya boleh pulang nggak? Lu kaget ya? Lu nggak apa-apa bu? Enggak sakit, enggak apa, saya sudah jalan-jalan, sudah makan, sudah. Enggak apa-apa kalau saya pulang. Loh, boleh. Tapi nanti kalau ada apa-apa bilang saya, telepon saya. Ya alhamdulillah enggak apa-apa. Itu karena teknologi. Iya. Ya, karena teknologi dilakukan dengan prosedur yang benar. Kemudian, nah ini untungnya. Dia bisa bekerja lagi. Besoknya bekerja lagi. Saya heran. Sabtu itu. Kan rencana kan biar ada waktu rehat Sabtu Minggu ya dok ya. Maksud saya supaya Senin masuk gitu. Iya. Itu enggak orang wanita ini. Tugas negara kayaknya dok. Hebatnya begitu. Jadi inilah keuntungan minimal invasifnya. Memang dilihat agak lebih mahal sedikit, tapi kalau dilihat dari average length of stay-nya di rumah sakit, ya itu kan bayar tiap hari kan, kalau dirawat bayar berapa itu. Nah ini jadi pendek, nah, itu bisa jadi relatif. Artinya keuntungan yang didapat setelah operasi ini lebih ke pasiennya lebih banyak ketimbang nanti open dengan masih nyeri, masih lama, terus kehilangan khawatir kebuka lagi nanti ya kan. Itu apalagi nanti kalau notes katanya gitu, waduh bisa office hour. Sejam selesai gitu ya? Bukan, pagi operasi sore pulang. Nah, sudah dimulai seperti itu. Khawatir pengaruh biusnya belum selesai nanti. Oh sudah, bius itu, nah itu makanya ada teknologi bius yang cepat sudah dieliminasi oleh tubuh, 4 jam 6 jam sudah hilang pengaruhnya. Nah itu ya teknologi kan, kembali obat bius yang sudah mulai bagus ya. Kalau zaman dulu ether 12 jam 18 jam baru sadar gitu. Sekarang udah orang operasi otak sambil makan nggak apa-apa kan. Sorenya sudah pulang gitu. Iya. Dari mana? Dari dokter gitu. Gitu. Ini cukup menarik sekali memang dok, percakapan kita ngobrol tentang perkembangan dunia medis, kemudian penyakit-penyakit yang banyak diderita orang awam, penanganannya bahkan penyembuhannya seperti apa. Ini cukup menarik sekali. Namun memang karena kita terbatas waktu dok, ini kita cukupkan sekian. Nanti mungkin kita podcast lagi dengan tema-tema yang tentunya lebih menarik. Artinya Pak, orang-orang awam ini lebih bisa memahami kesehatan, bisa mengantisipasi lebih dini gitu ya dok ya. Iya betul. Nah demikian Tribuner dan pembaca Harian Surya, podcast saya bersama Dr. Taufan Hidayat dari Rumah Sakit Siti Hajar tentang fungsi empedu di podcast yang pertama. Kemudian kita lanjutkan tentang bagaimana penanganan dan penyembuhannya. Nanti akan kita bikin lagi podcast yang dengan tema yang menarik, yang dimana penyakit ini banyak sekali kita jumpai di masyarakat.
Saya Wiwit Purwanto bersama Dr. Taufan Hidayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.